tergelitik dengan istilah konspirasi. Konspirasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sahabat sekalian, saya tergelitik dengan istilah konspirasi yang akhir-akhir ini berseliweran di depan kita, di kanan kiri kita, dan terus menghujani layar-layar medsos. Konspirasi apa? Satu pihak mengatakan ini konspirasi menciptakan hoaks bahwa virus corona itu sebenarnya tidak ada, COVID itu sebetulnya hanya di blow up sedemikian rupa dan seterusnya. Nah, yang menjadi tidak elok adalah antitesanya. Ya, kemudian orang dengan begitu bebasnya dia keluar rumah, dia bikin kerumunan, bahkan dia seperti ya keluar dari penjara. Jadi ada tesis, ada antitesis. Ini sangat berbahaya. Sebelum saya lanjut tentang konspirasi COVID ya, zaman dulu ada orang itu jualan jamu gitu. Ya jamu apalah itu di lapangan gitu. Kemudian ada yang keluar pakai speaker gitu. Oh, orang-orang pada datang, terus penjual jamu itu bikin atraksi gitu. Tiba-tiba ada satu penonton yang seperti pingsan, penjual jamu ini mengobati gitu. Akhirnya, bisa ternyata sembuh. Terus ada yang datang dalam keadaan lumpuh gitu. Terus penjual jamu ini ngobati, lumpuhnya ternyata hilang, sembuh. Ada yang tuli, ada yang buta, dan seterusnya. Ternyata peristiwa-peristiwa seperti itu zaman dulu banyak terjadi. Itu juga konspirasi, saudara. Terus kita masih ingat nggak? Karena ini sudah jadi rahasia umum, akhirnya saya sebut yang namanya rokok. Ini rokok ini contoh yang menarik ya. Satu sisi mengatakan manfaat, sisi lain mengatakan berbahaya. Akhirnya ini terjadi perimbangan. Yang ngotot mengatakan berbahaya, ya silahkan. Bahkan ini ada peraturannya, sampai peraturannya itu bunyi dibungkus rokok harus ditulis rokok itu mengganggu kesehatan dulu. Terus meningkat, rokok itu mengganggu janin. Meningkat lagi, rokok itu menyebabkan kanker. Terakhir, rokok itu membunuhmu. Tapi akhirnya seorang dengan itu semua berkurang nggak orang yang merokok? Tidak berkurang. Malah, bahkan iklannya makin gede, dan seterusnya. Ini sebetulnya konspirasi bukan? Atau konspirasinya di mana? Sahabat sekalian, aneh dunia ini. Oke, saya kembali kepada COVID ini. Kalaupun betul itu konspirasi, tapi faktanya saya sendiri mengalami pasien yang cengap-cengap, kemudian dites, itu rapid test positif, kemudian malam harinya besoknya meninggal. Saya mau apa? Ini harus saya tolong. Apakah virusnya itu konspirasi atau bukan? Buat saya tetap harus nolong ini. Buat sahabat sekalian dan masyarakat awam, kita tidak punya kapasitas untuk membahas itu konspirasi atau bukan. Tapi tolong pemerintah dan badan-badan terkait betul-betul itu diteliti dan diantisipasi kalau itu betul konspirasi. Nah, buat kita terus gimana? Kembali ini kita ya, yang melihat tayangan ini juga kebanyakan masyarakat awam. Buat kita harus berada di tengah-tengah. Kalau Nabi kan mengatakan, ayatnya jelas ya, dijadikan kita itu umat pertengahan. Maksudnya apa? Kita tidak terlalu bebas mengumbar, tapi pun kita juga tidak perlu terlalu ketakutan. Ya, jadi saat ini ayo kita berada di tengah-tengah. Nggak usah nuduh-nuduh, nggak usah bikin hoak yang macam-macam, ikut mericuhkan, memperkeruh suasana, tapi juga tidak dalam posisi ketakutan. Sudah, kita jalani. Jadi jalan kita ini katakanlah sedang penuh duri, penuh paku, penuh kaca. Ya kita tetap berjalan tapi hati-hati, begitu. Bukan kemudian kita diam, nggak ngapa-ngapain.
Begitu menjadi orang awam yang bijak, ya. Jadi saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.